Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Nur Ailia dengan NIM 2401050064, nomor presensi 20, Rombel B, Universitas Negeri Semarang angkatan 2024. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Strategi dan Pengelolaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ipin Arifin, SPDI MPD. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi dan simulasi pembelajaran tentang pendekatan TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Teman-teman tahu nggak sih apa itu TPEC? TPEC adalah sebuah kerangka kerja yang mendeskripsikan kombinasi pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pengajaran. TPEC memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah pengetahuan konten atau content knowledge, biasa disingkat CK. Pengetahuan mendalam tentang materi yang diajarkan, meliputi fakta, konsep, teori, dan informasi yang relevan dengan subjek. Yang kedua yaitu pengetahuan pedagogis atau pedagogical knowledge, disingkat PK. Pengetahuan tentang metode dan strategi pengajaran, meliputi pemahaman tentang cara mengajar, manajemen kelas, dan penilaian. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan teknologis atau technological knowledge, disingkat TK. Pengetahuan tentang alat dan teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, termasuk perangkat lunak, aplikasi, dan platform pembelajaran. Tujuan dari TPEC adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan responsif di mana siswa dapat belajar dengan cara yang lebih bermakna dan relevan dengan dunia yang mereka hadapi. Simulasi langkah-langkah implementasi TPEC. Yang pertama yaitu identifikasi konten. Pilih topik atau materi yang akan diajarkan. Yang kedua, analisis kebutuhan pedagogis dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, eksperimen sederhana, dan proyek. 3. Pilih teknologi yang tepat, misalnya menggunakan aplikasi interaktif, video animasi, dan alat presentasi. Yang keempat, rancang rencana pembelajaran. Pada simulasi pembelajaran ini akan belajar tentang siklus air, yang bertujuan agar siswa dapat menjelaskan dan menggambarkan siklus air serta proses-proses yang terlibat. Dengan tahapan yang pertama, siswa akan melihat tampilan video animasi tentang siklus air. Selanjutnya, siswa akan berdiskusi tentang setiap tahap siklus air, lalu melakukan simulasi dengan menggunakan website, dan yang terakhir yaitu proyek. Pernahkah kalian bertanya, mengapa air di dunia ini tidak pernah habis? Ini karena siklus air. Air laut menguap terkena sinar matahari disebut dengan evaporasi. Uap air naik ke atmosfer yang berkumpul menjadi titik-titik air dan membentuk awan disebut dengan kondensasi. Saat awan terpenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan yang disebut presipitasi. Air hujan yang turun diserap oleh tanah disebut infiltrasi, yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air dalam tanah bisa diserap tumbuhan dan menguap melalui daun disebut dengan transpirasi. Setelah melihat video animasi interaktif, diskusikan pertanyaan pemantik dengan siswa untuk melihat seberapa paham mereka dengan materi yang diajarkan. Seperti, apa yang terjadi pada air setelah turun sebagai hujan? Hal ini akan melatih kemampuan berpikir oleh siswa. Selanjutnya adalah melakukan simulasi. Dalam game simulasi ini, siswa diminta untuk mencocokkan bagian tahapan-tahapan siklus air yang sesuai dengan gambar. Nah, anak-anak, saat terjadi penguapan, itu namanya apa ya? Iya benar, evaporasi. Selanjutnya, setelah evaporasi, terjadi apa ya? Benar, kondensasi. Selanjutnya, setelah terjadi awan,
Gumpalan-gumpalan tersebut akan jatuh. Namanya apa ya? Benar, presipitasi. Nah, kalau sudah terjadi presipitasi, selanjutnya apa? Iya benar, infiltrasi. Nah, nantinya air-air di dalam tanah ini kan diserap tumbuhan. Terjadi apa ya? Iya benar, transpirasi. Benar semua. Selanjutnya untuk pembahasan bisa disimak ya. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Tanyakan kepada siswa tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana teknologi membantu pemahaman mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.